Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik semuanya. Selamat malam. Oke, bagaimana nanti kalau keadaannya bagaimana kabarnya hari ini, jawab you're okay, I'm okay, alhamdulillah. You're okay, I'm okay, alhamdulillah. Bisa? Bisa. You're okay, you okay, you okay, you okay, I'm okay, you're okay, you're okay, I'm okay, alhamdulillah. Oke, bisa? Nah, oke, kita mulai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? You're okay, I'm okay, alhamdulillah. Nah, sebelumnya kakak minta terima kasih kepada adik-adik yang telah meluangkan waktunya. Nah, kita kan punya kesibukan masing-masing kan. Ada tugas dari sekolah, ada PR, ada lukisan-lukisan kan. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kakak untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, di sini siapa yang mau memimpin doa dan membacakan surah Al-Fatihah saja? Atau pemimpinnya bisa ada yang bisa memimpin doa? Nah, oke, silakan. Sebelum kita memulai acara ini kelompok pada malam hari ini, kabarnya kita membacakan doa.
kita mulai dari kakak dulu. Nah, silakan. Bisa kakak dulu. Nah, Kak Dila mau ke Singapura. Jadi Putri. Sebut nama kakak dulu. Kak Dila mau ke Singapura, Putri mau kemana? Dan lalu Nanda lagi, Kak Dila mau ke Singapura, Putri mau ke Jepang, Ananda mau ke Nim. Jadi itu udah bisa sih. Ulangi kakak dulu baru Putri. Nah, bisa? Hah? Gak bisa. Dari Putri yang dulu. Nah, ya boleh sih Putri yang tahu sih. Atau Putri sebutin aja anak yang suka ya ganti Nanda kakak dulu, oke? Nah, kakak nama Kak Dila negara yang dikunjungi Singapura. Putri? Korea. Nah, Nanda lagi. Kak Dila Singapura. Putri Korea. Nanda Nanda apa? Jepang atau Palestina? Atau negara apa? Belanda, Jepang, Belanda. Nanda Belanda. Nah, Singapura, Putri Korea, si Nanda Belanda, jadi Jepang. Kak Dila Singapura, Putri Korea, Nanda Belanda, Kak Jepang, Pak Ayu, Mekah sama Swiss. Mekah sama Swiss. Nah, tadi Kak Dila Singapura, Putri Korea, Nanda Belanda, Segadis Jepang, Ayu Mekah sama Swiss, Rani Korea sama Mekah. keren bukan? Jawab tadi. Kak Dila Singapura, Putri Korea, Nanda Belanda, Kak Gadis Jepang, Ayu Mekah sama Swiss, Kak Rani Mekah sama Korea. Mekah sama Malaysia. Nah, baca lagi. Kak Dila Singapura, Putri Korea, Kak Gadis Jepang, si Ayu Swiss sama Mekah, Kak Itu, Kak Rani Mekah sama Kak Sani Mekah sama Malaysia, karena Palestina. Nah, Putri. Kak Dila Singapura, si Putri Korea, si Nanda ke Belanda, Kak Gadis ke Jepang, si Ayu ke Mekah sama Swiss, Kak Rani Korea Mekah, si Sani ke Malaysia Mekah, si Yona Palestina, Putri Jepang Mekah. Oke. Jadi dengan tema tadi sudah mengenal antara satu sama lain. Sudah? Sudah tahu yang ini namanya apa? Fitri. Ini Putri. Nah, dari perkenalan tadi kakak harap adik-adik kakak bisa lebih mengenal antara satu sama lain. Nah, sebelumnya kakak ingin nanya, apakah pernah adik-adik kakak melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Sudah? Sama-sama bikin kelompoknya? Sama kakak-kakak yang lain. Nah, jika sudah pernah, kakak mau nanya apa itu yang namanya bimbingan kelompok? Apa itu bimbingan kelompok? Boleh? Bimbingan yang diberikan kepada
yang membahas tentang masalah yang lagi hangat-hangatnya. Nah, bagus. Ayu mengatakan, ya, pimpinan kelompok itu layanan diberikan oleh pemimpin kelompok, di mana pemimpin kelompok itu adalah kakak sendiri dan anggota kelompok itu adik-adik kakak semuanya. Nah, dalam pimpinan kelompok ini tujuannya agar nantinya adik-adik kakak bisa memahami materi yang kakak berikan, di mana materi ini adalah materi yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat di lingkungan kita, yang terjadi di lingkungan kita, atau materi yang lagi viral-viralnya yang terjadi, yang maraknya terjadi saat ini. Nah, dalam bidang kelompok itu di mana kita duduk secara meningkat berhadapan agar kakak bisa melihat Dona, Dona pun bisa melihat kakak, dan Nanda bisa melihat kakak, kakak pun bisa melihat Dona, dan tidak ada yang terinstalasikan atau terselisikan. Nah, di dalam bidang kelompok kakak harap agar kakak bisa terbuka nantinya untuk mengemukakan pendapatnya dari materi yang akan kakak berikan. Nah, di sini kakak bertanya apakah adik-adik semuanya datanya secara sukarela atau ada keterpaksaan dari orang lain? Sukarela. Nah, jika sukarela kakak harap nantinya dari kakak aktif untuk mengemukakan pendapatnya. Tidak ada yang salah di dalam dunia kelompok ini, semuanya benar. Nanti kakak simpulkan lagi apa pendapat yang ada di kakak berikan. Nah, tidak ada yang salah dalam dunia kelompok ini. Jadi tidak ada yang malu-malu, yang takut jawabannya salah. Nah, nanti akan diarahkan di sama kakak. Lalu di dalam dunia kelompok ini nanti kalau ada informasi yang bersifat sensitif atau bisa merugikan orang lain, maka ditutup sampai forum kita ini aja, sampai kita aja yang tahu. Tidak boleh disebarkan kepada orang lain, nanti akan berdampak negatif pada orang tersebut. Nah, tidak boleh diceritakan orang lain kalau dia bisa merugikan orang lain informasinya itu. Jika informasinya bersifat positif atau bisa bermanfaat kepada orang lain, boleh adik-adik sebarkan kepada orang lain. Nah, sampai sekarang, sampai di sini, apakah adik-adik kakak semuanya paham? Paham? Sudah paham? Nah, jika sudah paham, apakah adik-adik kakak semuanya siap untuk melaksanakan pimpinan kelompok? Jika sudah siap, tolong rapikan dulu tempat duduknya, tidak ada hal-hal yang mengganggu, tolong disimpan terlebih dahulu. Duduknya rapi, duduknya cantik, duduk anak soleh, anak solehah. Boleh duduk dulu, baik-baik. Nah, duduk kemana duduk? Anak tadi. Nah, duduk dulu, biar bisa nantinya ada kakak fokus. Nah, udah duduk, udah siap? Nah, kita udah siap. Materi kita hari ini adalah pertemanan yang baik. Nah, di sini adik-adik kakak punya teman nggak? Di sekolah punya teman? Di panti punya teman? Nah, sudah mengalami bagaimana pertemanan itu? Sudah? Nah, kakak mau nanya nih, apa itu pertemanan yang baik itu apa? Pertemanan yang baik itu apa? Boleh diangkat tangannya terlebih dahulu, lalu ajukan pendapatnya. Pertemanan yang baik itu bagaimana? Pernah kan punya teman dekat, punya teman dekat misalnya kan, saudara hai gitu. Ada? Apa itu pertemanan yang baik? Boleh diajukan pendapatnya, tidak ada yang salah. Boleh kepada Ayu? Teman yang bisa kita jadikan curhat, cerita, ketawa, yang bisa menghibur kita. Nah, jadi Ayu mengatakan pertemanan yang baik itu kayak saudara kita, di mana kalau kita curhat dia mendengarkan, ya jadi tempat yang nyaman lah buat kita ketika kita ada masalah. Boleh
bisa jadi teman-teman kan? Nah, boleh ini coba Lutfi. Apa itu pertemanan yang baik itu apa? Jadi yang teman tuh, apa itu pertemanan yang baik? Silakan ada pendapatnya apa itu pertemanan yang baik? Boleh, ayo, kasih aku. Kasih aku ini nggak tahu kalian di samping. Lepas ke samping aja. Nah, Dona, apa yang pertemanan yang baik itu apa? Nah, jadi saat Dona dia sendiri memasak kayu. Apa yang kata kayu tadi? Bisa dapat teman curhat, Nah, bisa dapat teman curhat. Apa lagi katanya? bisa tertawa, Dia bisa tertawa di saat teman bahagia. Nah, apa lagi? Membuat kita nyaman, boleh, dan menganggap sebagai saudara kita sendiri kan? Nah, kalau Sani, apa pendapatnya? Apa pertemanan baik itu apa? Kurang tahu. Dan yang pendapat Dona tadi apa yang dikatakan Dona tadi? Gimana? Dilempar dulu Dona nih. Pikir dulu, oke. Lagi? Pertemanan baik itu apa? Coba Anda boleh setuju dengan pendapat temannya atau ditambahkan yang lain. Kan itu teman-teman kakak, ada yang kakak memiliki teman yang baik di sekolah, teman dekatnya. Coba utarakan, apa itu pertemanan yang baik? Pertemanan yang baik itu ya saling mendukung, Saling mendukung perasaan satu sama lain. Apa lagi? Boleh satu lagi. kalau misalkan kita ada masalah kayak ditanyakan kan, Kita nyanyi tawa itu. Itu berarti dari Rani mengatakan yang pertemanan baik itu tapi curhat awal kalau lagi ada masalah kok. Yang biasanya macam dia kan, tanyanya ada apa, ada masalah apa, bapak sedih, apa masalah, coba cerita. Kan kalau kawan itu kan, nanti ada kawan yang kalau jadi ceria, jadi kalau awak sedih, pasti ada apa, gitu kan. Terus curhat, udah curhat awak bisa mungkin kok lega masalahnya jadinya. Nah, boleh tuh, bagus tuh pendapat dari Rani. Nah, gadis, pertemanan baik itu apa? Coba utarakan. Kan nggak ada punya teman kan? Nah, apa itu pertemanan baik? pertemanan baik itu adalah memiliki toleransi, di mana kita belajar banyak,
pertemanan itu dua atau orang lebih yang bisa memberikan kita kayak saudara, menjadi tempat cerita, menjadi tempat untuk selalu pekan kepada kita, biasanya kita ceria gitu kan. Nah itu tanya kasih perhatian kepada kita kan, saya perhatian dia tuh biasanya kita ceria tuh, tanya kan kenapa, ada apa, coba cerita gitu kan. Nah ketika kita lagi ada masalah, dia akan garda terdepan untuk membantu kita. Ketika ada kesulitan, misal PR, ada kerajuan kan, misal dia ini tolongnya kan, maka saya mau di-call gitu. Misal materi yang belum pahami, tambah-tambah kali-kali apapun materinya, apa yang lebih pahami kan, sini cari aja materinya kawak, catatan awak, sini cari aja. Itulah pertemanan yang baik itu. Nah, tadi ada pengertian. Lah manfaatnya lah. Apa manfaat dari pertemanan yang baik itu? Coba ajukan pendapatnya apa? Nah, manfaatnya misalnya kan, manfaat pertemanan baik kita agar kita untuk menjadi saudara, kayak panci kan? Ada kan dari berbeda-beda dari daerahnya, ada di Pariaman, ada dari luar Pariaman. Nah, karena ada pertemanan, manfaatnya apa? Manfaatnya bisa menjadi tempat curhat, boleh itu contoh manfaatnya. Tadi manfaatnya, contohnya menjadi saudara kita. Pertemanan itu tidak dari sesama besar aja, sesama besar enggak, siapapun enggak. Pertemanan bisa di atas kita, bisa di bawah kita, asalkan kita nyaman dengannya. Itu dia pertemanan. Kayak dengan persahabatan, kalau persahabatan itu tuh lebih mendekat lah, lebih gimana ya tuh? Lebih dikatakan apa ya, kayak saudara banget lah, kayak saudara, kayak di kemana-mana berdua gitu, itu yang persahabatan. Nah persahabatan tuh biasanya tuh punya punya perasaan gak enak. Misalnya ini Nanda sama Putri udah sahabat dari lama. Nah Nanda kadang hatinya sama Putri ikut gak lama perasaan awak ini ada tuh betul tuh terjalin betul tuh hati dan kok tak lama betulnya emangnya terjalin. Nah karena tuh persahabatan jadi kayak gitu, karena ada ikatan itulah, ikatan batin itu ada, ikatan sahabat. Iya orang itu ada ikatan itu ada untuk bersahabat. Soalnya kan kita udah lama. Seperti itu ya. Nah, itu boleh kita lagi manfaatnya ambil. Kalau di manfaatnya kita, boleh kita sedikit kita jadi sedikit. Apa maksudnya dia memberikan kita? Kita kan sadar tuh. Kalau misalnya manfaat kita tuh. kalau misalnya dia mau saran orang tapi yang bantu manfaat lo kok orang buka dia aja kan? Boleh kalau saling bermanfaat boleh. Misal Ayu berkawan sama si gadis, manfaatnya bisa mencari materi yang nggak dilatih dari sebelum itu loh. Misalnya Ayu nanti TTK, sedangkan gadis nanti geografi, bisa tuh kayaknya. Jadi saling bermanfaat sama lain, saling memberikan negatif dan saling menentukan dampak positif. Nah, kembali lagi. Manfaat dari pertemanan yang ini apa? Coba pertemanannya. Kan ada bagi contoh tuh, nggak ada gambarannya tuh. Nah, apa yang manfaat pertemanan yang itu? Adanya, apa? Menjalin tali persaudaraan, boleh. Untuk menjadi tali persaudaraan, bagus. Nah, apa? Manfaat dari pertemanan baik bisa mencari masalah, bisa cari solusi dari masalah. Terus kedua dari tempat curhat, bisa mengubah mood yang penasaran menjadi bad mood
ya saling berbaik hati kepada kita, kayak ketika kita ada kesulitan, ketika ada kendala atau masalah apapun, nah dia selalu menolong kita. Boleh, bagus. Siapa lagi yang mau mengajukan pendapatnya? Apa manfaat dari pertemanan baik itu? Nah, saling menghargai, bagus Dona. Apa lagi? Saling berbagi, bagus. Saling menghormati antara sesama lain, saling menghargai, tidak merendahkan, bagus tuh. Tidak meremehkan antara satu sama lain, bagus Dona. Udah? Ada lagi yang ingin berpendapat? Cukup? Cukup. Nah, jadi manfaatnya pertemanan baik itu kita agar nantinya kita bisa dapat saudara. Saudara itu bukan dari kandung kita ya, kakak kandung bukan, tapi dari orang lain juga boleh. Nantinya kalau kita memiliki pertemanan itu manfaatnya itu sampai kita nantinya menuju masa depan. Nah, bisa kita kan bisa tuh ada bestie kan dari SMA. Nanti kan tanya dia mau kemana gitu kan, kuliahnya mau ke ini, nanti ada tuh sharing informasi tentang kuliah. Itu juga dari SMP SMA. Ini dia mau kemana, SMA mana, SMA tuh biasanya jurusan apa di sana, SMA jurusan apa di sana. Bisa tuh kita berbagi informasi. Bisa namanya teman seperjuangan. Nah, itu dia. Ada tuh teman seperjuangan dari SD, dari TK ada tuh sampai di SD dia kuliah. Tapi dia menuju masa depannya. Itu dia manfaatnya pertemanan itu. Jadilah pertemanan yang baik antara satu sama lain, saling menghargai. Walaupun dia besar pada kita, kecil pada kita, teman itu bukan sama besar aja. Ada yang lebih besar dari kita, ada yang lebih kecil dari kita. Dari besar kita bisa belajar pengalaman dia, kan? Kalau lebih gagah itu kan pasti banyak pengalamannya kan? Nah, itu tuh bisa belajar pengalamannya. Dari pengalamannya itu apa pengalamannya? Oh gitu ya, kalau dari kuliah tuh kok deko ya gitu. Nah, bisa tuh jadi sharing informasi yang bermanfaat bagi orang yang positif, bukan yang negatif. Oke Rana? Nah, kembali lagi, bukan videonya. Nah, ada pengertian, ada manfaat. Tampaknya tadi Edi kan sudah semangat kan menunjukkan pendapatnya. Jadi gimana kakak ingin SBD dulu karena supaya lebih semangat lagi untuk berpendapat, untuk mengungkapkan gagasannya. Boleh dulu dirapikan dulu tempat duduknya. Nah, SBD kita hari ini ada topik siang, pagi, siang, malam. Nah, tahu SBD-nya? Tahu? Kalau pagi satu kali, Sani bisa fokus? Nah, kalau pagi satu kali, siang 2 kali, malam tidak ada karena tidur, tidak ada aktivitas lagi. Bisa? Paham? Paham? Instruksinya dari kakak. Kalau kakak bilang pagi, tentu satu. Kalau kakak bilang itu kedua. Kalau kakak bilang malam, jangan tepuk. Ini aja. Atau boleh. Kalau yang tepuk. Misalnya kalau tepuk di bagian akhir ada konsekuensinya. Boleh? Jadi kita nyanyi bersama. Boleh? Boleh? Nah, dari kawan nih. Oke? Bisa? Bisa. Nah, mulai. Dengan instruksi dari kakak, kita mulai fokus ya. Fokus. Pagi. Malam. Fokus lagi. Ini udah selanjutnya. Udah
Nada vokal no. Boleh kan? No. No dengan balonku. No, no, no.
Sudah cukup. Nah, cara kita menjalin hubungan berteman yang baik dengan teman kita. Pertama, komunikasinya dulu. Komunikasinya dulu. Bagaimana komunikasi kita terhadap teman kita? Misal nih, kalau teman kita tersinggung, mau nggak jadi teman-teman kita? Enggak kan? Nah, tolong jaga dulu komunikasinya. Nah, yang kedua, kalau teman curhat kepada kita, jangan diumbar-umbar. Karena apa? Dia curhat kita itu, dia tuh udah percaya sama kita. Udah percaya nggak dia? Lah percaya sama Allah, dia tidak jadi rusak kepercayaannya. Kadang kawan-kawan tuh rasanya nyaman banget sama Allah. Ayahnya sana dari keluarganya, permasalahan di keluarganya kan istilahnya kan ayah ibunya itu kan pasti bicarakan sama Allah. Itu kan kamu tentu kalau tuh Allah nyaman, Allah percaya benar kalau Allah pasti tak ada rugi-ruginya. Nah, jadi teman yang munafik. Baik, dulu kok elok di belakangnya. Manjat, model itu tidak boleh kayak gitu. Apapun, katakan kalau saya sama rambutnya sama hitam tapi pikiran Pak udah saya tahu. Nah, jadi kalau ada yang kau punya kawan yang kau di sekolah, ada kawan yang cerita tentang keluarga, tentang apapun lah itu. Nah, jangan bicarakan kepada orang lain. Kalau itu diumbar, tapi ya kawan awak percaya sama pasti awak diburu-buru aja. Nah, itu dia. Tolong jaga pertemanannya sama teman di sekolah, sama teman di panti. Tolong jaga pertemanannya. Kan awak kan beda-beda tipe kan, beda keluarga loh kan. Nah, kalau kawannya egois, kawannya pun tolong maklumi saya. Mungkin ini tipenya nomor itu. Misal ini keras kepala, mungkin tipenya begitu. Apa yang sisi positifnya? Sisi positifnya apa? Ini bisa dilipat dengan ketawa, ini bisa membahagiakan awak ketika sedih. Ambil sisi positifnya. Jangan ambil posisi negatif tuh. Jangan ambil posisi negatif itu yang akan awak kadang-kadang masalahnya. Ambil sisi positifnya. Setiap awak punya kekurangan, punya kelebihan. Ambil kelebihannya, campur kekurangan mengerti sebenarnya. Akak pribadi atau orang dekat kepala. Nah, jadi kalau tahu orang dekat kepala, emang iya tak orang dekat kepala gimana? Tetapi sisi positifnya apa kak? Jadi misalnya berterbuka anaknya, nah ada sisi positifnya, dia sampai sisi negatifnya. Kalau sisi negatif awak utamakan, awak tak akan sampai kawan. Karena setiap orang tuh ada kelebihan dan kekurangan. Itu dia cara menjaga mendapatkan teman yang baik. Kedua, kalau ada manfaatkan orang, contoh tadi coba cek dulu. Manfaatnya tuh, kalau manfaatkan orang tuh, apa manfaatnya sebenarnya? Misal, ayo paham MTK dong. Ayo tanya kasih gadis. Gadis tak paham geografi dong. Abang Indonesia dong. Gadis tanya kasih ayo itu saling memanfaatkan antara satu sama yang boleh. Kalau tidak misal, tugasnya dari gue aja dong. Ditolongin awak itu saya itu tugas ditarik. Nah, tolong cari ini awak. Jadi awak akan memanfaatkan. Dibudak sama kawan. Diperbudak ya dong. Diperbudak tahu kayak gimana? Pembantu, disuruh dia pun nama. Soalnya awak tak membantu dia. Nah, kembali lagi ke awak. Bagaimana awak dengan awaknya? Yang lain itu tadi komunikasinya dulu. Tapi tidak rela. Awak tidak aku nak tahu surah dong. Awak ada tukang aku dong. Pakai semua kawan kan. Bisa tidak ada. Kalau yang dia ya aja. Itu namanya kok ini ada dampak negatif kawan kan? Mau makan hati jadi tahu. Kalau bullying itu ada maksudnya
Ya. Jadi kita tidak boleh terputus hubungan kita. Bagus. Teman-teman gadis, jika kita sudah mendapatkan pertemanan yang baik, jangan putus pertemanan kita dengan hal-hal yang kecil. Nah, itu dia. Apalagi pemahamannya tentang materi kita hari ini. Boleh ajukan pendapatnya? Boleh ini? Silakan. Apa yang dapat diambil dari materi kita hari ini? Ayo. Pandangan dari materi ini tentang manfaatnya pertemanan yang baik. Contohnya, kita bisa menyelesaikan masalah, mencari solusi dari masalah kita, bisa mencurahkan isi hati kita. Nah, jadi kembali dari Ayu, pertemanan baik itu adalah bisa kita mencurahkan perasaan kita, masalah kita kepada teman kita. Nah, dan jaga komunikasinya kepada teman kita. Nah, bagus pemahaman dari Ayu. Coba lagi, apa yang dapat adik-adik pahami dari materi kita hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah? Nah, kalau sudah paham, bagaimana perasaannya setelah kita melakukan kegiatan ini yang kelompok ini? Seru, apa lagi? Sudah boleh baca juga? Boleh. Bahagia. TikTok. Nah, lalu apa tindakan adik-adik kakak semuanya setelah materi kita dapat tindakannya ke depannya? Memperbaiki perilaku. Memperbaiki perilaku. Boleh, bagus Sona. Apa lagi? Memperbaiki diri kita. Boleh, bagus. Lebih memahami teman kita. Bagus. Lebih memahami teman kita dan menerima kekurangan dari teman kita. Bagus. Apa lagi? Apa tindakan yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan tindakan hari ini? Lagi? Udah? Udah cukup? Nah, oke. Dari kegiatan kita hari ini, oke, kita tutup materi kita hari ini dengan kata tadi ada perasaan, ada pemahaman, ada tindakan. Nah, di situ tuh, dulu rapi-rapi dulu. Putri, Nanda. Oke,